Oke, puji Tuhan, ini sudah jam 10 lebih 3 menit. Tempat saya, kita di tanggal 15 bulan Maret 2026, masuk minggu ketiga di bulan Maret. Ya, puji Tuhan, waktu demi waktu kita jalani, kita lalui, kita lewati. Ya, dan di minggu ini, saudara kita yang apa dalam iman Muslim, ya, kalau di Kristen disebut Bani Kedar, mereka akan merayakan Hari Raya Fitri. Tanggal berapa itu? 21 ya? Ya, 21, 22. Oke, kita mulai dengan berdoa. Kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh kebaikan-Mu, kami boleh berkesempatan untuk belajar firman Tuhan pagi hari ini. Beri kami hikmat-Mu, beri kami kemampuan untuk bisa menangkap dengan baik, dan apa yang kami pelajari boleh jadi berkat, menambah wawasan, menguatkan iman, dan membuat kami semakin kenal dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, puji Tuhan. Hmm. Hari ini saya pakai Zoom yang gratis, jadi waktunya terbatas. Oke, kita akan belajar seri apa bagian khotbah Tuhan Yesus yang berikutnya. Satu khotbah yang juga terkenal bagi kita, kita tidak asing lagi, kita sudah banyak mendengar, yaitu tentang garam dan terang dunia. Ya, siapapun yang jadi orang Kristen sejak kecil remaja pasti langsung tahu, oh garam dan terang. Ya, setelah Tuhan Yesus berkhotbah bahagialah, dia melanjutkan dengan banyak nasihat dan salah satunya adalah tentang garam dan terang dunia. Ya. Saya membuka dengan diskusi awal pertama yaitu pernahkah kalian itu di rumah kalian tiba-tiba ketika sendirian atau ketika sedang mengerjakan tugas tiba-tiba mengalami listrik tiba-tiba mati, listrik itu padam. Orang Indonesia seringkali nyebutnya atau orang Jawa nyebutnya lampu mati ya, padahal ya bukan cuma lampu yang mati ya, semua aliran listrik. Listrik tiba-tiba mati di rumah. Ketika kalian sendirian atau kalian sedang mengerjakan sesuatu. Bagaimana perasaanmu ketika mengalami listrik mati di rumah? Nelva, pernah enggak kamu mengalami tiba-tiba listrik di rumah, kamu dalam keadaan sendiri? Kalau ada orang tua enggak ada masalah. Kamu tiba-tiba listrik mati. Mungkin waktu kecil atau waktu belakangan ini ya. Mungkin pernah mengalami. Pernah, Pak. Kayak waktu itu lagi apa ya, ngerjain sesuatu terus tiba-tiba mati lampu gitu. Hmm. Terus abis itu eh kegelapan sih, Pak. Jadi kayak bingung, nggak bisa ngeliat apa-apa gitu. Sendirian waktu itu. Enggak sih, ada abang-abang juga. Terus apa yang dilakukan kalau pas listrik mati? Nyari ini lilin. Lilin, ya. Dari dulu sampai sekarang. Orang seringkali cari lilin. Ya, HP-nya padahal ada senternya. Ya, situ itu yang dialami. Kalau listrik mati, biasanya kita bingung. Tiba-tiba loh, kok mati? Nggak tahu ya yang harus dilakukan. Kalau Sinta pernah mengalami situasi tiba-tiba listrik di rumah, tempatmu tinggal, mati, padam. Mungkin waktu sendirian atau Pernah, Pak. hmm, Iya, pernah. gimana? Itu waktu apa itu? Itu kapan? Waktu waktu dulu pernah, baru-baru ini juga pernah. Hmm, pernah. Baru-baru ini Iya, listrik Pak. mati. Kondisi hujan apa enggak itu? Iya, Pak. Ya, terus apa perasaanmu ya? Tiba-tiba listrik mati. Hujan, gimana apa yang kamu alami? Panik, Pak. Terus nyalain flash HP. Oh, panik, bingung, takut. Ya, zaman sekarang ada cahaya dari HP, jadi bisa manfaatkan dari HP. Ya, puji Tuhan.
Itu yang dialami. Kalau Niko, apa yang kamu alami? Tiba-tiba pernah mengalami tidak listrik mati di rumah? Ya, kamu sendirian atau mungkin ada orang lain juga? Pernah Pak, Ya, waktu kapan itu? waktu Niko masih SD Pak, Sendirian. itu nggak sendirian, cuman yang bikin kesel itu lagi ngerjain PR, itu mati lampu. Wah, itu. Itu kan kayak ngerjainnya kan jadi susah mata ya ngeliatnya. Mm-mm. Terus apa yang Jadi gitu dilakukan? sih. Akhirnya ngerjain di luar. Itu pun malam-malam, belum ada HP. Jadi ngandelin cahaya apa luar ruangan gitu, Oh, padahal rumah tetangga. di luar juga mati tuh listriknya. Udah. Iya, Iya, berarti mengandalkan situasi-situasi di luar untuk mengerjakan. Iya, memang ketika listrik mati kita bisa panik, takut, bingung, gelisah, terus apa tadi? Ya, jengkel mengerjakan sesuatu. Bahkan mungkin juga kalau sendirian bisa ketakutan. Sebenarnya bukan takut, ya kalau mungkin yang masih kecil ya bisa takut hantu. Tapi lebih takut terjadi sesuatu, ada apa yang nggak ngerti harus diapakan. Tapi zaman sekarang pun saya rasa juga sudah jarang orang sedia lilin di rumah. Banyak pakai HP. Oke, itu yang sharing kita pertama. Diskusi kita pertama, apa yang terjadi kalau listrik tiba-tiba mati di rumah. Dan itu situasi yang wajar seringkali terjadi. Mungkin ada pemutusan listrik, perbaikan, atau juga karena ada hujan, aliran listrik terganggu. Sekali lagi nyebutnya listrik mati ya, bukan cuma lampu yang mati, semua mati. Oke, kita akan belajar bagian firman Tuhan. Setelah menyampaikan khotbah ucapan berbahagia, Tuhan Yesus melanjutkan dengan berbagai nasihat tentang bagaimana kehidupan seorang yang beriman. Tuhan Yesus memberikan nasihat, masukan. Dan salah satu pengajaran atau nasihat yang terkenal yaitu mengenai garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia seringkali dilekatkan pada pribadi anak-anak Tuhan. Tidak ada di kaum-kaum yang lain, umat yang lain, tentang terang dunia, garam dunia, selain pada kita, anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan Yesus. Jadi garam dan terang dunia sudah diidentikan pada orang-orang percaya dalam Tuhan Yesus. Sama seperti orang Kristen diidentikan dengan kasih dan damai, itu secara universal itu terjadi pada anak-anak Tuhan. Yang pertama, Matius 5 ayat 13. Nelva, minta tolong bacakan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Iya, kita adalah garam dunia. Kalau garam menjadi tawar, garam tidak lagi ada gunanya, pasti dibuang dan nggak bisa dibuat apa-apa lagi. Kita adalah garam dunia yang harus selalu asin. Filipi 2 ayat 15, Sinta bacakan. Filipi 2 ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Iya, ini surat ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat Tuhan di Filipi. Nah, dia menyampaikan supaya anak-anak Tuhan itu bercahaya di antara angkatan yang bengkok-bengkok hatinya. Ya ini juga sama seperti saat ini. Kita hidup di tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat pikirannya. Kita harus tampil jadi cahaya, bercahaya, seperti bintang. Di tengah-tengah kita banyak orang hidup dalam kegelapan, kita tampil menjadi seorang yang bercahaya. Yang kita pelajari yang pertama, apa yang maksud dengan garam dan terang dunia. Yang pertama yaitu berbicara mengenai kehidupan yang berpengaruh. Nah, di gambar ini ada garam ditaruh di sebuah tempat. Garam ini berfungsi menambah rasa pada satu makan. Kalau nggak ada garam, makanan akan terasa hambar. Coba kalau mama kalian bikin sop, nggak kasih garam, rasanya nggak enak. Kayak orang misalkan minum teh tapi nggak ada gunanya, nggak hambar.
Tentu ada garam. Garam ini tidak terlihat. Kalau mama kalian masak apapun pasti perlu garam, meskipun harganya murah. Ketika garam ini dimasukkan ke dalam masakan, ramuan masakan yang sudah dibuat, ketika nyampur, dia tidak kelihatan garam, tapi dampaknya terasa. Tidak kelihatan. Mungkin yang kelihatan lauk-lauknya ayam atau lauk sop itu ada sayuran, ada wortel. Terus kalau sayur yang asem itu ada apa ya sayur-sayurannya yang kelihatannya kangkung dan sebagainya. Garam tidak kelihatan, tidak terlihat. Dia menyatu, tapi dampaknya terasa. Namun demikian kalau garam itu tidak lagi asin atau tawar, dia tidak lagi berguna. Garam menjadi asin kalau lama nggak dipakai, tidak digunakan apa-apa, nggak berfungsi ya, asinnya hilang. Dia menjadi tawar, nggak perlu lagi, dibuang beli baru. Apa artinya? Orang percaya dipanggil untuk membawa dampak yang positif, membawa kebaikan, dan membuat kehidupan sekitarnya menjadi lebih baik, menjadi sesuatu yang lebih baik. Kita ini adalah garam dunia. Kita ini mengasinkan situasi yang ada di sekitar kita. Garam tidak kelihatan, tapi dengan adanya garam mempengaruhi masakan itu menjadi baik. Demikian juga kita memiliki dampak yang positif, membawa kebaikan, membuat kehidupan sekitar kita menjadi lebih baik. Kitalah garam yang ditaruh Tuhan di tengah-tengah dunia. Quote saya yang pertama, seorang anak Tuhan harus menjadi dampak dan pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekitarnya, bagi teman kerja, teman sekolah, dan lingkungannya. Satu kali ada cerita mengenai seorang panglima perang yaitu Naaman. Kalau kalian pernah dengar kisah itu, Naaman ini sakit kusta. Dia bingung mau di mana cara menyembuhkan. Tidak tahu harus bagaimana. Tapi tiba-tiba ada seorang pembantunya. Pembantunya ini adalah tawanan dari Israel, ditahan, bekerja di rumah keluarga Naaman. Dan pembantu ini atau perempuan muda ini bilang kepada istrinya Naaman, di Samaria, di bangsa Israel, itu ada seorang nabi yang bisa mendoakan orang yang sakit, termasuk sakit kusta. Dan Naaman itu pergi ke sana, pergi menemui Nabi Elisa. Kita tahu cerita berikutnya, dia akhirnya mandi di sungai Yordan, sungai yang kotor, bau, dia masuk ke situ. Ketika Naaman mandi membenamkan diri sampai 7 kali. Setelah dia keluar, Alkitab menuliskan, Firman Tuhan menuliskan, kulitnya bersih seperti bayi, jadi hilang kustanya. Dari peristiwa ini, sebenarnya siapa yang punya jasa? Siapa yang punya yang paling berjasa dalam kehidupan Naaman? Peristiwa itu. Tentu bukan Nabi Elisa. Nabi Elisa memang seorang nabi, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Orang tinggal datang kepada dia. Tapi yang punya jasa, punya yang kehidupannya jadi berkat adalah perempuan pembantu tersebut, pelayan tersebut. Dia memberikan usulan yang sederhana, sekalipun dia seorang buangan, seorang tawan. Nah, demikian juga kita. Kita jadi orang yang mungkin tidak dipandang oleh orang lain yang sederhana. Tapi dari kehidupan kita, kita membawa dampak yang luar biasa bagi orang-orang ini. Orang tersebut, perempuan tersebut membawa dampak bagi kehidupan Naam. Nah, itu kalau ada orang berkata, kita jadi kepala, bukan ekor, itu tidak berbicara tentang jabatan. Tapi kehidupan kita jadi dampak yang baik bagi orang lain. Ya, poin pertama adalah kita dipanggil sebagai garam dunia, yaitu memiliki kehidupan yang berpengaruh. Bahwa dengan adanya garam, masakan itu jadi enak, jadi nyaman untuk dimakan. Dengan adanya kita, diharapkan lingkungan sekitar, di tempat kerja, tempat sekolah, atau tempat tinggal kita, dan sebagainya, itu kita membawa pengaruh yang baik. Tuh, lihat itu. Niko, itu dia bisa jadi anak yang berbeda dari yang lain. Orang lain akan melihat seperti itu. Sudah berubah ternyata Niko yang sekarang dengan yang dulu. Dulu ngomongnya itu suka kasar, suka asal. Sekarang dia sudah lebih baik, bisa menahan diri. Orang bisa melihat seperti itu. Lihat itu Sinta ketika bekerja, dia tidak ambil yang bukan bagian.
dia bekerja dengan baik, dengan tertib, dengan teratur. Orang lain melihat demikian. Kalau orang lain kerja sesuai jam, sesuai apa yang ditugaskan selesai ya sudah. Tapi Sinta mengerjakan lebih dari yang seharusnya. Atau lihat itu Nelva, yang lainnya ontek, dia tidak. Dia mengerjakan dengan baik. Dan itu membuat dia jadi seorang yang punya dampak di tempat sekolah. Nah, itu adalah kita menjadi kehidupan yang berpengaruh. Itulah garam dunia. Sharing yang diskusi kita yang berikutnya, pernahkah kalian memimpin satu kegiatan atau aktivitas, mungkin di sekolah, atau di gereja, atau di pekerjaan? Ya, ya pekerjaan yang bekerja. Misalkan di sekolah, mungkin Cinta waktu di sekolah dulu atau di pekerjaannya sekarang, yang lain waktu di sekolah, misalkan memimpin tugas kelompok, memimpin apa P5 atau memimpin tugas apapun, ya. Mungkin satu kegiatan atau aktivitas. Pernah enggak, Nerva, mengalami kamu memimpin satu kegiatan di sekolah atau di gereja? Memimpin kalau Nelva masih kalau di kelas kan kayak jadi ketua kelas. Mm-mm. Terus sama kalau pas kemarin drama musikal kan jadi apa koordinatornya gitu, koordinator kelas. Oh, ketua kelasnya itu yang sekarang ini. Iya, Oh, jadi ketua kelas, jadi koordinator drama musikal. Kamu memimpin teman-temanmu. Apa yang kamu alami? Bagaimana perasaanmu ketika jadi ketua kelas, jadi koordinator? hmm, senang sih Pak. Cuman apa Kak agak walaupun agak sulit juga karena harus ngerangkul banyak orang. Ya, ya benar. Jadi kamu ada tanggung jawab bagaimana merangkul orang-orang berbeda-beda kepala ini berbeda-beda isi kepala dijadikan satu tujuan yang baik. Ya, itu adalah pengalaman yang baik. Dan ketika kamu menyelesaikan dengan sebaik mungkin, kamu menjadi pengaruh yang baik bagi yang lain. Kalau Niko pernah memimpin satu aktivitas di sekolah atau gereja atau tim olahraga atau apapun, Hmm, belum pernah sih Pak, nggak pernah karena emang itu tuh nggak mau aja gitu jadi pemimpin gitu. Terus eh di paling di sekolah ya cuman mimpin kerkom doang, paling cuman mimpinnya pun nggak yang mimpin banget gitu, cuman ngingetin terus ngatur mau kapan gitu. Apa mah udah gitu doang Pak. ya, ya itu juga salah satu apa tugas kepemimpinan yang kamu kerjakan. Ketika kamu mengingatkan teman-temanmu, mengatur segala sesuatunya yang harus dikerjakan. Walaupun itu tim kecil, bukan tim besar, kelompok yang kecil, sudah belajar untuk memimpin teman-temanmu, mungkin tidak banyak di kelompok tersebut. Bagaimana perasaanmu ketika kamu memimpin, mengingatkan tentang hal-hal tertentu itu? Eh, Perasaannya ya kayak kayak nggak nyangka ya Niko bisa kayak ngatur mereka gitu, cuman nggak gimana gimana banget sih Pak ngaturnya, Iya, iya, karena Niko kan nggak suka yang kayak ngatur orang atau negur orang aja nggak mau gitu. iya, puji Tuhan, nggak apa-apa. Satu kali mungkin Tuhan akan percayakan hal tertentu dan itu membuat Niko berpikir, oh ini harus saya kerjakan, ini yang harus saya selesaikan. Tanpa harus eh, berbenturan dengan banyak orang, bisa menyelesaikan, membuat orang itu bisa ngikuti oh, apa yang Niko inginkan untuk dirancang dengan baik. Sinta, pernah memimpin apa, aktivitas apa? Waktu di sekolah atau di pekerjaan? Hmm, mungkin yang sekarang mimpin guru sekolah minggu itu, Pak. Oh, benar, di sekolah. Jadi koordinator sekolah minggu. Hmm. Bagaimana perasaanmu
Jadi yang paling muda tapi mau memimpin. Bangga sih Pak, cuman berat juga. Iya, paling muda. Apa ada yang lebih muda lagi dari kamu? Iya Pak, paling muda Pak. Nah, paling muda. Ya, nggak apa-apa. Itu Tuhan sedang percayakan hal tertentu. Mungkin kadang-kadang ya, tanpa Sinta sadari ya. Mungkin orang-orang yang lain itu membiarkan, sudah, itu aja. Karena yang paling muda Sinta saja. Ini kejakan cinta saja karena yang paling muda. Itu tanpa sengaja sedang di dalam tanda kutip dipeluncu. Kasih sudah dia saja. Walaupun tugas pelayanan ya dibebankan ke yang muda. Tapi terima itu sebagai tanggung jawab yang baik karena nanti makin lama yang pintar ya Sinta yang bisa melakukan segala sesuatunya dengan ya. Sama ketika saya waktu saya ada di satu sekolah, saya yang paling muda dikasih kesempatan banyak. Kerjakan ini, kerjakan ini. Soalnya kan yang paling muda, paling agresif, paling bisa. Yang tua-tua jadi malas-malas. Ya tapi ya puji Tuhan bisa saya selesaikan. Karena saya bisa mengatur segala sesuatu. Bahkan sekarang saya memimpin apa hari ini bagi takjil. Wah, nggak masuk akal saya ini bukan orang dari kaum mereka, tapi dikasih tanggung jawab bagi takjil. Ya sudah, tak mau tetap saya kerjakan karena mereka tidak ada yang mau untuk mengambil alih tugas ini. Ya, dalam setiap kesempatan akan ada situasi kita ini mau tidak mau memimpin, diberikan kesempatan bertugas memimpin ketika pekerja pun nantinya memimpin satu proyek, satu tugas, ya, satu tanggung jawab. Jangan buru-buru menolak, lihat dulu apa yang bisa dikerjakan. Sehingga itu bisa menjadi nilai yang lebih baik. Orang naik jabatan itu kan karena kemampuan dia mengelola satu situasi yang baik. Ini berkaitan dengan dampak atau pengaruh ketika kita bisa memimpin dengan baik, kita bisa menjadi pengaruh bagi orang lain. Orang lain akan mengikut kita dan kita mau kita kerjakan ini, kita kerjakan itu, setelah itu yang ini yang kita selesaikan. Orang akan menghargai yang kita lakukan. Oke, puji Tuhan. Pembelajaran pertama adalah garam dunia yaitu menjadi pengaruh. Berikutnya, Matius 5 ayat 14 sampai 15. Silakan Niko bacakan. Matius 5 ayat 14 sampai 15. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Iya, Alkitab kita ini Alkitab cetakan tahun 1974. Sudah tua sekali, bahasa-bahasanya pun juga bahasa-bahasa jadul. Kaki Dian itu pelita, itu eh, lampu yang zaman dulu itu ada apinya di dalamnya. Ya, jadi dinyalakan, terus dipompa, terus apinya keluar. Itu ditaruh di sudut rumah di atas, dipaku di atas. Saya masih mengalami situasi itu tahun 80 atau 90-an awal. Nah, kata gantang ini yang sekarang ini sudah jarang untuk diketahui orang. Gantang itu tempat mengambil beras, jadi ada logam yang berbentuk bulat, logam atau kayu berbentuk bulat, itu ada setengah liter, 1 liter, 1,5 liter. Jadi kalau orang beli beras, dia ambil dengan itu langsung sesuai dengan ukurannya. Beli 1 liter ya 1 liter, 1 liter, satu apa kalau beli 1 kilogram. Orang dulu maunya punya liter, 1 kilogram berasnya. Dan apa tempat yang bulatan itu ditaruh di plastik sudah beres. Kalau sekarang kan harus ditimbang dulu. 1 kilo, 2 kilo ditaruh di timbangan. Dulu ada tempat untuk mengambil beras itu berupa bulatan, kayak gelas, ya, tapi besar. Sama seperti kalau orang beli minyak, dulu kan belum minyak goreng seperti sekarang, minyak tanah. Tanah itu kan juga ada tempat seperti cangkir atau gelas sesuai ukuran. Beli 1 liter ya, gelasnya 1 liter juga. Nah, yang namanya pelita atau lampu selalu ditaruh di atas, tidak di bawah gantang, yaitu di tutupan tadi, tutupan gelas itu di bawah, tidak mungkin. Selalu di atas, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Melva, 2 Korintus 6 ayat 14.
Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, ini ayat kan untuk memperingatkan, jadi pembelajaran, jangan kita memilih pasangan yang tidak seimbang. Bukan lagi sekedar tidak seimbang, tapi tidak seimbang. Tidak seimbang itu ya tidak seimbang juga, atau juga eh, yang pasti tidak seimbang, kemudian juga mungkin juga di dalam orangnya juga sama-sama beriman dalam Tuhan Yesus, tapi kehidupannya tidak mencerminkan seorang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Banyak liar dan semaunya sendiri. Dan diperbandingkan, kalau dengan orang yang tidak seiman, tidak seimbang ini, perbedaannya apa antara kebenaran dan kedurhakaan. Dan juga menjadi perbedaan terang, bagaimana mungkin terang dapat bersatu dengan gelap. Kita ini terang di dalam Tuhan Yesus. Yang sana hidup di dalam kegelapan, di luar terang Tuhan Yesus, kan tidak bisa bersatu. Nah, ini mengenai terang dunia, bahwa kita ini adalah terang dunia. Kita adalah anak-anak terang. Tidak mungkin kita bersatu dengan yang gelap. Bisa-bisa, bisa-bisa malah terang kita jadi hilang. Kita terbawa sama yang kehidupannya dalam tanda kutip dalam gelap. Pembelajaran yang kedua yaitu hidup dalam terang menjauhi dosa. Nah, tadi kan kamu adalah terang dunia. Terus di sini juga kita ini terang. Hidup dalam terang menjauhi dosa. Ini ada saya kasih gambaran lampu ditaruh di atas meja di sebuah kamar. Nah, ketika lampu ini dinyalakan, seluruh ruangan itu menjadi bercahaya, bersinar. Tidak ada yang tertutupi. Ketika lampu ini belum dinyalakan, mungkin ada bagian-bagian di ruangan itu yang kita nggak paham, tertutupi. Ketika dinyalakan lampunya, oh ternyata di bawah ada kunci yang terjatuh. Ternyata di bagian ini ada uang logam. Sebelumnya nggak kelihatan. Lampu berfungsi menerangi kegelapan di sekitar. Lampu selalu ditaruh di atas supaya sekitarnya menjadi terang tanpa ada yang tertutupi. Nah, kita ini adalah anak-anak terang yang menjadi berkat bagi orang lain, menyinari. Orang Kristen artinya apa? Menjadi terang, yaitu menjadi teladan dengan memancarkan kasih Kristus melalui perbuatan baik, kehidupan yang kudus, dan sejalan dengan kebenaran firman. Tapi melakukan perbuatan yang baik, hidup dalam kekudusan, juga yang hidup sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Hindari perbuatan gelap apa? Yaitu yang mengarah pada dosa. Seperti mengambil yang bukan hak kita. Sekarang banyak kasus korupsi. Orang mengambil yang bukan hak miliknya. Kalau sudah ditentukan milik kita seberapa, ya itu yang kita nikmati. Jangan merasa bahwa oh, saya kok lebih kecil dari yang lain. Itu bagian kita. Terus juga apa hal yang lain. Jangan juga bergaul secara sembarangan. Banyak anak-anak Tuhan itu bergaulnya secara sembarangan. Ya, secara sembarangan, melakukan seks yang bebas, karena dianggap tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nanti kan ada yang bertanggung jawab, nanti ada yang menikahi. Kehidupan kita ini berjalan dalam kekudusan itu bukan sekedar ada orang yang nanti menikahi kalau kita berbuat seks bebas, tidak demikian. Kita hidup dalam kekudusan itu adalah kita mempertahankan diri kita dalam kondisi yang baik, yang benar di hadapan Tuhan sampai hari pernikahan, termasuk dalam segala situasi yang ada. Jadi kalian yang mungkin sudah punya orang-orang yang eh, atau nantinya mungkin punya orang-orang yang dekat dengan kalian, jaga kekudusan. Jangan bergaul secara sembarangan. Bahkan ya sekedar untuk ciuman pun lebih baik hindari dulu. Sampai masuk di hari pernikahan bisa melakukan secara bebas. Karena perbuatan nafsu itu akan selalu menuntut. Dikasih sedikit akan mengarah ke yang lain. Dikasih yang sedikit akan minta lebih dan seterusnya. Jangan bergaul secara sembarangan, jaga diri kalian. Kemudian perbuatan gelap itu yang lain apa? Berbuat curang saat sekolah atau bekerja, yang nyontek, hasil pengerjaan teman, dan bekerja ya malas-malesan, menggunakan fasilitas pekerjaan tidak untuk yang semestinya. Hindari perbuatan yang gelap. Quote yang kedua, seorang yang hidup dalam terang Kristus tidak boleh sinarnya hilang oleh karena kompromi dengan dunia. Namun oleh karena kita lah, maka kegelapan dunia akan menyingkir sendiri. Apa artinya? Kadang-kadang kita ini kompromi, kita merasa, loh kan kita ini terang Pak,
Kita harus kumpul dengan orang dunia, menyinari mereka gelapnya. Tapi karena bermain-main dengan situasi, bermain-main dengan keadaan, merasa kebal, nah kita yang terang ini akhirnya kalah dengan kegelapan. Terus akhirnya sinar terang kita mulai redup. Jadi jangan kompromi dengan dunia. Kita lah yang harus punya standarnya. Terang ini harus ada. Kalau orang yang lain di luar Kristus, mereka dekat dengan kita, mereka harus mengalami terang Kristus itu dengan baik. Jangan kita yang akhirnya mengorbankan diri sendiri. Diskusi yang kedua, nah, dalam situasi apa kamu merasa pernah hidup dalam gelap atau berdosa? Atau artinya dosa apa yang menurut kamu ini saya berdosa di hadapan Tuhan? Apa yang kira-kira menurut kamu pernah terjadi? Kalau menurut Nelva, situasi apa kamu merasa pernah hidup dalam gelap jauh dari Tuhan? Terlalu sibuk sama dunia sih, kayak kebanyakan mainnya sampai jarang berdoa gitu sih Pak. Hmm. Sibuk dengan dunia, banyak main-main, punya lupa. Ya, terima kasih kejujurannya. Kalau Niko, apa situasi yang kamu merasa pernah hidup dalam gelap atau kamu bisa? Eh ini Pak, kayak ngomongin orang, terus ngejek orang, terus ngomong kasar berlebihan. Itu sih dulu kalau udah ngelakuin itu kayak merasa berdosa di akhir pas udah ngelakuin itu. Hmm, ya, ngomong kasar, berlebihan, ngata-ngatain orang, dan itu yang seringkali kamu lakukan. Ya, puji Tuhan, itu apa, keterbukaannya, puji Tuhan. Kalau Sinta, situasi apa? Kamu merasa pernah hidup dalam gelap atau berdosa? Menurutmu ini adalah saya sedang berdosa di hadapan Tuhan. Males ke gereja, Pak. Oh, malas ke gereja. Ya, ya, nggak apa-apa. Itu adalah situasi-situasi yang, waduh, ini saya libur, masih harus ke sini lagi. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kejujurannya. Bahwa dalam situasi tertentu kita pun menyadari saya pernah hidup dalam gelap, nah, dosa di hadapan Tuhan. Kita perbaiki kehidupan kita sehingga terang Kristus itu muncul di dalam kehidupan kita kembali dengan luar biasa jadi berkat bagi orang lain, jadi teladan. Oke, ada waktu 5 menit, kita lanjutkan. Niko, ya, tolong Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Iya, Tuhan mengatakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan Bapamu di surga. Berarti firman Tuhan mengajarkan bahwa kita ini boleh berbuat baik itu dilihat orang lain itu tidak masalah, itu wajar. Cinta, Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tadi perbuatan baik, pekerjaan baik, sama saja. Yang ketiga itu lakukan perbuatan yang baik. Nah, ini sudah berkali-kali kita belajar tentang ini. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita melakukan perbuatan yang baik supaya orang memuliakan Bapa di surga. Artinya apa? Ketika kita ini terlihat berbuat baik, menolong orang lain yang kesusahan, memberi pada yang kekurangan atau membantu satu orang lain membutuhkan. Orang lain memuliakan Tuhan. Oh, luar biasa. Ternyata anak-anak Kristen itu tidak sama dengan yang lain. Oh, ternyata Niko, Nerva, atau Sinta itu mudah dengan tangan menolong orang lain yang membutuhkan. Dunia atau orang yang tidak percaya akan melihat bahwa kita pengikut Kristus melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Quote yang ketiga, kita bukan berbuat baik untuk diselamatkan, namun kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Teman-teman kita yang dari seberang, dari iman kedar, mereka sekarang ini ketika mereka beribadah puasa, itu mereka menumpuk amalan, membuat amal sebanyak mungkin. Supaya apa?
masuk jadi bekal untuk mereka nanti dapat pahala di surga yang mereka percayai. Mereka berbuat baik untuk selamatkan. Tapi kita tidak demikian, sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Kita ini sudah punya surga, sudah punya jaminan. Karena itu kita melakukan perbuatan baik. Jadi terbalik, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Untuk itulah kita harus melakukan perbuatan baik. Bukan supaya bagaimana, karena memang itu adalah karakter kita. Ada waktu 2 menit setengah, kita sharing lagi. Pernahkah kamu berbuat baik, tapi ternyata disalah mengerti oleh orang lain, atau disalahkan, atau dibalas dengan hal yang jahat? Kalau Nelva, pernah berbuat baik, ternyata disalahkan oleh orang lain, salah mengerti. Eh, sejauh ini sih belum pernah sih, Kak. Pernah berbuat baik, dibalas dengan yang jahat. Ya. Pernah. Kalau Niko, pernah enggak? Sudah menolong orang berbuat baik, ternyata malah disalahkan. Harusnya sih belum pernah sih Pak ya. Hmm, belum pernah. Puji Tuhannya. Kalau Sinta, pernah berbuat baik, ternyata dibalas dengan kejahatan. Bukan dibalas kejahatan sih Pak, kayak ya disalah Disalahkan. artikan Pak. Apa itu contoh? Kayak misalnya ngasih sesuatu terus dipikir ngerendahin gitu Pak, ngejek. Oh, padahal sifatnya hanya memberi. Oke, puji Tuhan, kita selesai. Ada waktu 1 lebih. Niko bisa tutup dalam doa. Bisa Pak. Ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Oki Tuhan. Hati supaya firman-Mu ini menjadi rema bagi kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami lakukan di kehidupan kami masing-masing Tuhan. Berkati hamba-Mu Oki Tuhan supaya hamba Oki bisa melakukan rezeki Tuhan dan disehatkan selalu kesehatannya. Berkati kasih dari Tuhan di dalam kerjanya, lancarkan selalu Tuhan, dan lancarkan juga rezekinya. Berkati aku dan Nelva supaya lancar di akademinya, dan bisa selalu sukses di akademinya. Berkati Nelva yang nanti pengumuman SNBP Tuhan, berkati supaya dia bisa lolos ya Tuhan. Juga doa permohonan kami Tuhan. Berkati mama dan papa supaya sehat selalu, dan abang-abang juga supaya sukses kerjanya. Inilah doa dan permohonan kami, misalkan ada hanya dalam Tuhan kasih saja. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, dibuka sebentar kameranya.